Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel, Oja Hena. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan pastinya berkah. Baik teman-teman, kali ini ya, ini adalah sesuatu yang memang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Ya, dari pertama aku buat channel ini sampai sekarang aku selalu diteror dengan pertanyaan yang sama. Kakak mau dong diajarin cara ngeracik henna ala Oja Hena Aceh. Kapan kak tayangnya? Boleh nggak kalau misalnya kami diajarin? Boleh tahu nggak ini pakai henna apa? Jadi banyak banget pertanyaan itu, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok juga, stack video, dan khususnya juga YouTube itu banyak banget pertanyaan yang sama. Dan memang beberapa bulan lalu aku sudah janji akan buatin gitu ya, tapi belum terlaksanakan sampai sekarang. Sebenarnya di bulan Ramadan kemarin aku sudah buat videonya ya, sudah masuk tahap editing sekitar 80%, sedikit lagi mau rampung, tapi sayangnya pas aku lagi bersih-bersih itu filenya kehapus nggak sengaja. Padahal di situ aku udah niat banget untuk tayang sebelum lebaran biar teman-teman bisa cobain gitu resep yang itu untuk pengantin setelah lebaran, tapi sayang gak jodoh ya. Nah, aku memang kayak sampai sekarang itu selalu terbayang, wah aku belum lunasin nih janji aku sama teman-teman. Dan salah satu teman yang paling aku ingat di YouTube itu adalah Kak Ratih Adam yang selalu komen ya. Makanya aku ingat karena sering banget nongol komentarnya. Guys, sorry banget aku baru bisa tepatin janjinya itu sekarang ya. Dan semoga ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Nah, berikut tutorialnya. Baik teman-teman, sebelumnya di sini teman-teman harus paham dulu dengan kalimat meracik henna instan. Di sini bukan berarti menciptakan, tapi lebih untuk menggabungkan meracik atau memixing, ya. Tuh, karena di sini kita akan menggabungkan beberapa brand henna. Nah, ini salah satunya adalah Goleca Cari, ya. Tuh, di sini kita menggunakan Goleca Cari. Dan selanjutnya di sini kita akan menggabungkan atau mencampurkan dengan brand henna lain. Nah, di sini kita menggunakan Neha Marun, di mana warnanya itu lebih ke coklat ya, gelap. Dan selanjutnya di sini kita juga menggunakan si Neha Cherry itu seperti ini. Nah, dia tuh warnanya merah agak ke pink gitu. Nah, karena mengingat sekarang ini untuk tekstur henna itu sudah tidak menentu ya, bisa aja nih. Kali ini aku beli misalnya si Neha Cherry ini dengan tekstur yang kental, ya kental banget malah. Nah, bisa jadi ke depan pas aku beli lagi itu udah cair banget, ataupun ke depan aku dapat yang standar, ataupun ya sebaliknya. Jadi tekstur henna itu sekarang udah nggak menentu, makanya kita itu nggak boleh berpatokan sama satu resep ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kalian ikut resep aku ini, kalian harus pastikan dulu apakah henna yang kalian gunakan saat ngeracik itu sama dengan henna yang aku gunakan teksturnya ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya memang sama, kalian boleh ikut resepnya aku. Tapi kalau misalnya nggak sama, ya kalian harus menyesuaikan sendiri. Ini sebaiknya lebih ditonjolinnya itu yang mana gitu. Jadi sekali lagi aku katakan, jangan berpatokan sama satu resep. Mengingat tekstur henna sekarang yang sudah tidak menentu, kalian nggak mungkin ngikut satu resep. Kalian harus pastiin dulu gimana tekstur henna yang kalian punya, baru bisa kalian tentukan arahnya gitu. Jangan sampai ntar ada yang komen, kak aku udah ngikutin resepnya kakak tapi kok gagal ya, kok nggak seperti itu ya, ini beneran nggak sih resepnya, kan gitu. Nah, padahal sebenarnya aku udah bilang beberapa kali, aku tegaskan di sini bahwasannya henna, tekstur henna asli yang sekarang ini teksturnya itu tidak menentu seperti dulu ya, berubah-ubah. Bisa jadi kali ini kita belinya itu teksturnya bagus, kental banget, tapi selanjutnya kita belinya kayak cair banget. Next kita beli lagi teksturnya sedang antara cair dan kental gitu, masih bisa dipakai lah kan. Nah, jadi itu aku tidak bisa menjamin sama sekali, karena aku sendiri yang aku alami ketika aku beli henna, mungkin kali ini aku bisa dapat yang teksturnya bagus, tapi ke depan aku malah dapat yang cair. Ya, itu artinya aku nggak bisa ngikut resep aku sebelumnya. Di situ aku harus berpikir putar otak gimana caranya henna itu tidak cair, bisa digunakan minimal ya. Walaupun mungkin untuk warnanya yang nggak mungkin apa ya, sama dengan yang sebelumnya. Nah, pokoknya gimana caranya kita cari cara agar henna itu
teksturnya yang pertama tidak cair dan kemudian juga baru untuk warnanya gitu ya. Pokoknya pinter-pinter kalian aja menyesuaikan gitu. Jadi sekali lagi aku katakan, teman-teman jangan berpatokan dengan resep yang aku berikan ini ya. Kalian harus bisa mandiri ya, jangan dikopas, tapi kalian pahami ya, pahami intinya itu seperti apa. Ntar kalian bisa ciptakan resep kalian sendiri ya, kalian sesuaikan dengan tekstur henna yang kalian punya. Jangan berpatokan pada satu resep. Karena mungkin sekarang kalian cocok, bisa jadi ke depan resep itu nggak mungkin kalian gunakan lagi. Jadi lebih baik kalian pahami apa yang aku sampaikan. Jangan mengkopas, tapi lebih ke pahami. Oke, gimana caranya kita melihat tekstur henna? Sebelumnya kalian bisa ngetes dulu gitu henna aslinya ya, seperti brand yang kita gunakan tadi, baik Neha ataupun Goleca di tangan kalian. Nah kali ini aku menggunakan kertas aja ya sebagai tempat pengukirannya. Di sini aku pakai kertas untuk foto ya. Ini kertasnya tuh agak tebal. Oke, kita mulai dengan si Neha Marun ya. Nah ini aku coba ukir, ini ukirannya agak kecil ya, ini agak besar-besar karena kita menggunakan kuan aslinya. Jadi seperti ini ukirannya, tuh lihat. Sementara ini masih terlihat kental, tapi kita nggak tahu nantinya itu seperti apa. Selanjutnya kita cobain yang Neha Cherry. Tuh. Nah karena menggunakan kon aslinya ya, dia tuh agak besar, tebal juga, keras ya. Jadi di sini aku agak ngelipat biar lebih gampang henanya itu keluar. Tuh. Kalau misalnya aku perhatikan, ini sih masih kental juga, cuman kita lihat beberapa saat lagi itu seperti apa. Selanjutnya kita coba yang Goleca Cherry. Seperti yang kita ketahui, ini hennanya sekarang memang sangat cair dan memang terbukti kalau bisa lihat sendiri antara ketiga ini. Tuh lihat, sedang diukir aja hennanya itu sudah mulai melebar. Tuh kalian lihat apa jadinya kalau misalnya udah 10 menitan ya. Tuh, gak ngerti lagi sih, ini cair banget. Tuh kalian lihat dari ketiga ini mana yang paling kental dan mana yang paling cair. Tuh kalau misalnya kita perhatikan, di sini yang paling kental itu adalah si Neha. Nah biasanya si Neha Marun ini dia lebih kental dibanding si Neha Cherry. Tapi sekarang aku lihat langsung si Neha Cherry ini lebih kental dibandingkan dengan si Neha Marun ya. Khusus yang aku dapat kali ini. Nah kalau misalnya yang Cherry dari Goleca itu memang tidak perlu diragukan lagi. Dia memang sekarang ini selalu cair dan cair tuh. Padahal sebenarnya untuk warna aku paling suka di antara ketiga ini adalah si Goleca Cherry ini ya. Serius aku suka banget dengan warna ini, dia tuh cerah, merahnya bagus banget, tapi sayang teksturnya itu cair banget, nggak bisa digunakan untuk ngukir, memang langsung melebar seperti ini. Nah makanya di sini kita harus ngecampur, nge-mix ketiga ini untuk menghasilkan warna, tekstur dan juga henna dengan ketahanan yang maksimal gitu. Nah gimana caranya agar hennanya itu nggak melebar, teksturnya bagus, tahan lama, dan warnanya itu kece? Ikutin aku terus, jangan di skip, dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel YouTube-nya aku dengan like, comment, share, dan juga subscribe agar channel YouTube aku lebih berkembang dan akunya lebih semangat untuk konten, pastinya dengan berbagai hal yang menarik dan sangat bermanfaat. Ya, pastinya di sini kita membutuhkan baskom. Nah, di sini aku gunakan yang ukuran sedang ya, teman-teman. Nah, ini perbandingannya. Tuh. Di sini kita menggunakan gunting dan pastinya juga membutuhkan kertas plastik, dan di sini aku menggunakan plastik segitiga untuk menghias kue ya. Kalian boleh aja pakai yang plastik biasa. Cuman kalau misalnya untuk memudahkan ketika nge-recon ulang ntar, lebih direkomendasikan menggunakan plastik segitiga seperti ini. Karena ujungnya itu runcing, jadi lebih mudah ketika dimasukkan ke kon yang kecil. Next kita butuh mixer agar adonan hennanya itu tercampur rata
dan cepat ya. By the way, ini mixernya udah lama banget, tahun 90-an ya. Kemarin aku mau beli lain, cuman kata orang rumah coba diperbaikin aja dulu, yang punya lama siapa tahu masih bisa digunakan. Dan alhamdulillah setelah diperbaikin ya udah bisa dipakai kembali, dan ini juga menghematkan dana kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman gak punya mixer, kalian bisa ganti mixernya dengan kocokan telur seperti ini. Dan satu lagi kita juga butuh spatula. Oke, sebelum lanjut kita lihat dulu kembali hasil henna yang kita cobain tadi di kertas. Kita lihat gimana udah teksturnya setelah 10 menit tuh. Baik, dari video ini teman-teman bisa mengamati sendiri. Dari sebelah kanan ini ada goleca cherry, dimana teksturnya itu sangat-sangat cair banget. Bahkan ketika diukir aja emang udah cair. Dan selanjutnya di bagian tengah ini ada neha cherry. Kalau menurut aku neha cherry ini masih dikategorikan aman, walaupun memang sedikit menurun ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. So, kalau misalnya tekstur henna yang kalian punya saat ini hampir sama dengan tekstur henna punya aku, silahkan kalian ikutin resep ini. Tapi kalau misalnya nggak sama, kalian cukup pahami aja isi dari video ini dan kalian sesuaikan kembali dengan tekstur henna yang kalian punya. Oke, langsung aja kita praktekkan cara meracik henna instan ala Oja Henna Aceh. By the way, mungkin ada sebagian yang kurang setuju dengan caraku ini, baik dari jenis henna yang aku gunakan ataupun lain-lainnya. Di sini aku minta maaf, ini kan versi aku. Ya terserah aku mau seperti apa, dan ini emang yang aku kerjakan selama ini gitu ya. Bahkan ini bisa dibilang juga privacy dari bisnisku, tapi di sini aku ingin berbagi sama teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut versi aku ya silakan, tapi kalau misalnya nggak suka ya nggak usah diperdebatkan, di skip aja. Karena aku pengen menghasilkan warna yang merah, nggak gelap banget dan nggak terang banget. Di sini aku mulai dari neha cherry ya sebagai dasarnya. Nah, biar lebih cepat kalian buat seperti ini, dan nantinya langsung aja dipotong di bagian tengahnya agar proses pengeluaran hennanya itu bisa lebih cepat dan menghematkan waktu. Tuh seperti ini. Dan langsung aja deh dituangin ke baskomnya tuh. Bisa lebih cepat dong ya. Lihat teksturnya sebagus itu, memang alhamdulillah kali ini dapat tekstur yang bagus untuk neha cherry-nya. Nah, ini kon yang kedua. Next lanjut lagi kon yang ketiga. Tuh, lihat kon yang keempat, kon yang kelima, dan kon yang keenam. Nah, cukup dulu segini. Nantinya kita akan lihat dulu teksturnya seperti apa, apakah masih bisa ditambahkan ataupun malah harus dikurangin atau seperti apa, kita lihat ke depan. Dan selanjutnya di sini aku menambahkan 1 kon dan 2 kon neha marun ya, 2 kon neha marun. Tuh, lihat. Dia juga masih kental, tapi lebih kental sih neha cherry-nya. Dan selanjutnya di sini aku tetap menambahkan si goleca cherry, walaupun dia cair, tapi aku suka banget sama warnanya. Nah, jadi goleca cherry ini jadi sebagai pewarna ya guys. Tuh, di sini aku tuangin cuman setengah konnya aja. Dan nanti kita bakalan lihat teksturnya seperti apa. Kalau misalnya memang masih bisa ditambahkan, akan kita tambahkan lagi. Oke, selanjutnya langsung aja kita mixer si adonan hennanya tuh. Kalau misalnya nggak punya mixer, boleh pakai kocokan telur aja. Next kita aduk dan kita kumpulin dulu nih jadi gumpalan gitu. Dan kita lihat gimana sih teksturnya, apakah kental, sedang, ataupun memang sangat cair. Yeay, alhamdulillah kali ini kita dapat tekstur yang pas banget nih. Cuman aku yakin ini warnanya agak gelap ya, karena tadi aku cuma tambahin setengah doang dari si goleca cherry-nya. Nah, kali ini aku bakalan tambahin lagi si goleca cherry-nya agar warnanya itu lebih sedikit cerah ya. Kita tambahin ya, jadi habisin aja 1 kon untuk goleca cherry-nya sebagai pewarna. Dan biar hennanya tetap tidak cair, karena kita udah tambahin si goleca cherry ini yang cair banget, kita imbangi dengan si neha cherry kembali ya teman-teman. Tuh, kita tambahin 1 kon lagi ya. Kembali kita gunakan mixer untuk mengaduk si adonan hennanya teman-teman.
Nah ini dia teman-teman henna yang sudah kita mixing tadi ya. Nah dimana untuk mendapatkan tekstur yang seperti ini, di sini aku menggunakan 7 kon henna neha cherry, 2 kon neha marun, dan 1 kon goleca cherry sebagai pewarnanya. Tuh lihat. Kalau misalnya teksturnya sudah sesuai dengan keinginan teman-teman, sekarang hennanya kita tutup dulu ya dengan menggunakan kain tipis dan kita diamkan selama 10 jam ya kurang lebih, dan simpan di ruangan yang tertutup ya. Ini fungsi digunakan kain seperti ini agar terhindar dari debu ya teman-teman. Nah mungkin ada yang nanya, Kak boleh nggak pakai kipas angin? Boleh-boleh aja sih, cuman lebih baiknya sih alami aja tanpa kipas angin, di angin-anginin seperti ini, karena kalau misalnya pakai kipas angin rasa-rasanya itu kayak dipaksa bagian atasnya aja yang kering gitu. Setelah 10 jam langsung aja kita bukakan kainnya. Tuh kita lihat gimana sih teksturnya. Nah kita lihat ini teman-teman, dia tuh udah merata gini ya karena udah dibiarkan selama 10 jam. Tuh lihat dia tuh lengket di baskomnya, nggak mau lepas ya. Lihat tuh digeser-geser masih belum lepas juga. Dan di sini harus menggunakan si spatulanya. Oke, bagian pinggirnya di sini kita gunakan spatula ya untuk kita pisahkan dengan baskomnya ya karena udah lengket banget seperti ini. Tuh lihat. Tuh ini tandanya memang hennanya itu kental banget ya teman-teman. Tuh bisa ya ke martabak gitu ya. Menyatu seperti ini. Tuh tidak melebar. Kalau misalnya cair, dia tuh kayak langsung aja nyebar ke seluruh si baskomnya itu loh teman-teman. Dan teman-teman lihat, ini ketika hennanya dipisahin seperti ini, dia itu juga nggak bakalan menyatu gitu. Tuh lihat. Tuh bisa dipisah-pisahin seperti ini kan. Dan terakhir kita ambil plastik segitiganya, kita masukkan adonan hennanya ke dalam plastik ini sebelum nantinya kita bakalan nge-recon di kon kecil untuk diukir. Nah ini bisa untuk disimpan, cukup satu plastik aja untuk satu resep ini, dan ini bisa digunakan kurang lebih 2 sampai dengan 3 pengantin dengan motif yang standar. Itu sudah termasuk di bagian tangan, telapak tangan, dan juga kaki. Tapi belum untuk ngeblok ujung jari ya. Biasanya aku kalau misalnya ngeblok ujung jari itu menggunakan henna racikan lain. Kak berapa lama ini tahannya? Nah sebaiknya kalian ngeracik kalau memang kalian butuh aja gitu ya. Jadi maksimal ya untuk sebulan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja biar kalian selalu pakai henna yang memang racikan terbaru dan lebih fresh. Setelah dimasukin ke plastik segitiganya buat seperti ini tuh, dan kemudian diikat bagian ujungnya seperti ini. Dan ini dia red henna racikan ala Oja Henna Aceh. Gimana? Mudah banget kan diikutin? Di sini dia hasil henna yang kita racik barusan. Tuh enak banget loh diukir karena ini teksturnya nggak yang kental banget dan nggak yang cair banget. Jadi memang aku juga mempertimbangkan tekstur pengukirannya. Tuh lihat, cuman ini punya tips tersendiri loh ketika diukir. Jadi ujung konnya itu harus benang, kemudian harus runcing ujung konnya dan hati-hati pelan-pelan ya. Jangan buru-buru, hennanya itu harus bervolume tapi bukan yang tebal banget ya guys. Tuh. Serius ya aku nyaman banget sama tekstur seperti ini. Nah ini hasil setelah diukir, dia tuh nggak akan melebar kalau misalnya kita ngukirnya itu hati-hati, nggak buru-buru ya. Nah untuk warnanya di sini aku ambil 3 sampel ya. Ini di tangan pengantin yang kulitnya standar, nggak hitam nggak putih banget, tuh hasilnya seperti itu. Dan ini di tangan yang agak gelap, agak kecoklatan ya, dan ini di kulit putih tuh. Dia tuh merah cerah banget, bagus banget ya. Iya jadi warnanya itu dipengaruhi oleh warna kulit, darah, dan suhu tubuh juga ya. Nah kalian bisa bandingin sendiri, ini menggunakan kamera di tangan yang agak gelap, warnanya kecoklatan. Ini di tangan yang biasa, warnanya merah, nggak hitam, nggak terang banget. Tuh. Dan ini di tangan yang putih, tuh lihat ini warnanya bagus banget, merah cerah. Tuh kalian bisa lihat ini aku di tag sama MUA-nya, terus bagus itu, masya Allah, gemes banget sama warnanya. Gimana? Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.